Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan liman sana hadzal kitab Syekh Syaikhulillah ta'ala lahul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Man wati'a wa man wati'a, barang siapa yang bersetubuh fi nahari Ramadan, di siang Ramadan. Wati'a ini bersetubuh, memasukkan farjinya, ya. Jadi itu wati'a. Wati'a. Ada di sini yang namanya wati'ah. Wati'ah itu bersetubuh dengan memasukkan farji ke farji. Ya. Barang siapa memasukkan farjinya alias bersetubuh, ya, fi nahari Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan, hala kaunihi, keadaannya, ya, amidan fil farji, secara sengaja di dalam farji. Gak sengaja, orang dia dulu yang mulai, kita kan kebawa suasana emosi nafsu. Sama saja itu, ya. Nah, itu sama saja sengaja. Yang memancing maupun yang dipancing, keduanya sama. Kecuali yang dipancing gak kepancing, dikekepi bepupue. Nah, ini saya tidak bakal terjadi. Ya. Orang dicolek sedikit kalian panas, kan? Ya. Wa huwa mukallafun bisaum, sedangkan dia adalah seorang yang dibebani puasa sesuai dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa nawa minal laili, dan dia telah berniat dari malam hari. Maka wa huwa athimun bihadzal wat'i, maka dia telah berdosa dengan setubuh ini. Dosa. Orang sama istri sendiri, iya dosa. Enggak, saya sama pacar, apalagi. Ya, naudzubillah. Sama istri saja enggak boleh di siang bulan Ramadan, sama yang halal enggak boleh. Hukumnya dosa. Kalau dia dibebani puasa. Beda soal kalau dia enggak berpuasa. Ya. Kalau dia enggak berpuasa, misalnya dia maulah capek dia. Akhirnya dia makan di sawah. Nah, kemudian pulang-pulang ada istri nganggur. Nah, ya, maka dia batal puasanya bukan karena wat'u, ya, karena membatalkan sebab yang lain. Ya, maka dia tidak berdosa. Tidak berdosa, ya. Li ajli saum, ya, karena sebab puasa ini, ya. Fa'alaihil qada, maka baginya qada. Selain dia berdosa, dia wajib qada, membayar hutang puasanya. Wal kaffarah, bukan hanya qada tapi juga kaffarah. Apa itu kaffarah? Wa hiya 'ithqu raqabatin mu'minatin, yakni memerdekakan hamba sahaya mukmin. Ya. Wa fi ba'din nuskhi, dan di dalam nas yang lain, salimatin minal uyub, hamba sahayanya harus yang selamat dari aib, al-mudirrati bil amal wal kasbi, hamba sahaya yang selamat dari aib yang tidak mempengaruhi pekerjaan dia. Jadi hamba sahayanya harus mukmin,
atau mukminah dan bagus dalam menangani pekerjaannya. Ya, jadi zaman dulu masih ada hamba sahaya. Jadi kalau hamba sahayanya tidur-tiduran baik itu bukan kategori. Jadi hamba sahayanya mesti rajin ini. Ya, jadi nggak sembarangan, hati-hati. Fa illam yajid, kalau dia nggak ngedapetin hamba sahaya yang seperti ini, seperti zaman sekarang, fasiyamu syahraini, maka hendaknya dia berpuasa 2 bulan. Mutatabi'aini, berturut-turut. Jadi kalau dia qodoknya tuh 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau hari ke-1, ke-2, ke-3 dia puasa. Hari ke-4 dia batal, ulangi lagi. Hari 1, ke-2, ke-3. Berat enggak? Berat. Ini bagi orang yang wat'u dengan istrinya sendiri. Apalagi yang bukan dengan istrinya. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Saya enggak dengan istri, enggak juga dengan pacar, terus gimana? Ngayal. Ya. Maka itu inzal namanya. Kalau inzal wajib qada. Ya, enggak wajib kafaroh. Apa inzal? Mengeluarkan air mani. Itu juga termasuk dosa, ya. Makanya jauh-jauhi HP itu, ya. Kalau di siang bulan Ramadan banyak godaannya. Kalau kitanya lagi taat, HP-nya diem baik, tiba-tiba ada yang ngubungin. Rangda lagi. Allah. Kalau enggak rangda, mantan lagi ya. Yang Rudi, ya meskipun enggak pernah ngubungi mantan ya, udah puluhan tahun, tapi kalau sekali ngubungin langsung akrab, itulah mantan. Ya, maka hindari itu. Ya. Fa illam yastati', hamba saya yang enggak ada, berpuasa 2 bulan berturut-turut enggak mampu. Fa it'amu sittina miskina, mungkin ini yang dipilih oleh orang zaman sekarang. Maka hendaknya dia memberi makan 60 orang miskin. Au faqiron, atau orang yang fakir. Likulli miskinin muddun, setiap orang yang miskin, dudu mudun ya. Mudun mengsor. Maksud mudun di sini ukuran. Mud. Setiap orang miskin itu mendapatkan mud. Ai mimma yujzi'u fi sadaqatil fitri. Ya. Sebagai ukuran mud itu berapa? Sebagaimana kalau shadaqatul fitri itu 1 mud apa 1 sok? 1 sok. Kalau 1 mud itu dalam mazhab kita itu sekitar 6 on lebih atau 7 ons untuk aman. Kalau pengen lebih aman lagi 1 kilo makanan pokok. Ya. Jadi 60 kilo. Satu orang miskin itu dapat 1 kilo. Berarti kecilan mud berarti ya? Kecilan mud. Masih beras aja gitu, kan 60 orang kilo. Ya. Enggak dapat dia hamba sahaya, enggak dapat dia berpuasa berturut-turut, maka silakan berikan makanan pokok ke 60 fakir miskin. Setiap fakir miskin itu 1 mud. Digenapkan jadi 1 kilo. Sebagaimana shadaqatul fitri. Shadaqatul fitri di sini maksudnya membayar fidyah. Bayar fidyah itu 1 hari 1 mud. Bagi orang-orang tua yang enggak mampu puasa karena sudah tua, maka dia membayar fidyah. 1 harinya 1 mud. Ya, berarti kalau 30 hari berarti 30 mud, atau kita genapkan jadi 30 kilo, itu lebih selamat, ya. Fa in ajaza 'anil jami', hamba sahaya enggak ada. Kemudian
puasa berturut-turut nggak bisa, kemudian duit juga nggak ada, udah melarat, ya, melakukan waktu di siang hari, ya, gimana ini, ya, aduh, ya, bahaya nih ya. Istaqarrat al-kafarah, tetap kafarah wajib bagi dia. Ya, kafarah itu tadi, ya. Jadi kafarah itu tangganya seperti itu. Cari dulu hamba sahaya, ya. Kalau hamba saya yang kriteria tadi nggak ada, baru turun ke puasa. Jangan langsung milih, mumpung dia duit, gampang, saya mah bayar aja nih, bayar kafaroh 60 fakir miskin, nggak boleh. Jadi harus tangganya seperti itu. Berarti kalau masih muda, dia masih bisa untuk puasa 60 hari. Ya. Jadi nggak boleh milih langsung ke bawah. Ya, seperti itu. Kecuali memang orang tua. Ya, kalau orang tua boleh langsung ke bawah, memberikan makan 60 fakir miskin. Ya. Ini sebagai hukuman bagi dia. Karena dia telah membatalkan puasa dengan waktu di siang hari. Ya. Jadi pertama puasa 2 bulan berturut-turut, terus yang kedua apa? Memberikan makan pada fakir miskin. 60. Hah? Opsinya cuma 2 doang itu. 3, satu lagi memerdekakan hamba saya. Yang awal itu harga hamba saya itu mahal. Sekarang udah nggak ada ya, berarti cuma ada 2 opsi. Ada 2 opsi. Kemungkinan sekarang nggak ada. Tapi kalau kalian cari ke bagian daerah tertentu masih ada kali ya. Kayak perbudakan gitu ya? Ya perbudakan. Budak itu bukan pembantu, bukan. Ya. Kalau budak pembantu dijual-jual ini TKW Indon banyak banget nih, Taiwan, Hong Kong ya. Arab, bukan. Kalau budak itu kan disuruh kerja, nggak ngasih makan doang. Budak itu nggak punya milik terhadap dirinya sendiri, nggak punya hak. Ya. Terhadap dirinya sendiri itu nggak punya hak budak. Dia itu miliknya majikan. Maka budak itu dia halal untuk disetubuhi oleh majikannya. Itu zaman dahulu. Maka Islam itu sebenarnya menghilangkan perbudakan dengan cara dakwah sedikit demi sedikit. Ya, karena sebelum Islam sempurna, betapa banyaknya orang itu yang jadi budak. Dan budak itu nggak ada hukumnya, ditindas oleh mereka. Tapi setelah Islam datang, budak itu diberikan hak sedikit demi sedikit demi sedikit. Majikan itu nggak boleh semena-mena, ya. Majikan itu membebani pekerjaan kepada budak, nggak boleh di luar kemampuan dia. Ya. Kemudian sampai ujung Khalifah Harun al-Rasyid, akhirnya perbudakan dihapuskan seluruhnya. Ya. Ini kalau masih ada. Makanya dalam kitab-kitab fikih sering sekali kita menemukan budak, pembahasan tentang budak. Ya, termasuk Nabi kita Yusuf alaihi salam, beliau pernah jadi budak. Ya. Seganteng itu coba jadi budak. Apalagi kalian kalau hidup di sana. Ya. Jadi apa kalian? Yusuf ganteng, jadi budak. Karena Yusuf terdampar di tengah sumur. Kemudian ada musafir lewat, ingin menimba air dari sumur tersebut, tiba-tiba di embernya itu nyangkol Yusuf. Ini anak siapa ini? Dibawa oleh dia ke kota Mesir. Dijual. Dibeli oleh raja karena ganteng. Kalau kalian dibeli oleh siapa? Ntar dulu, belum selesai. Istaqarrat al-kafarah, tetap kafarah wajib. Ya, kafarah wajib. Budak gak ada, memberi fakir miskin gak bisa karena dia melarat. Kemudian yang ketiga apa tadi? Puasa. Hah? Iya tadi. Pertama memerdekakan hamba saya nggak ada. Kedua puasa berturut-turut. Ketiga memberi makan fakir, nggak bisa tuh dia ngelakuin itu.
Gimana, Ang? Tetap wajib kafarohnya. Tapi kapan? Fi zimmatihi. Kafaroh tetap dalam tanggungan dia. Fa idza qadara ba'da dzalika, sampai dia mampu. Jadi dicatat oleh dia nih kapan mampunya. Enggak boleh puasa aja 2 bulan berturut-turut ya. Ala khaslatin min khisalil kafarah. Ya, daripada perkara-perkara tingkatan kafaroh tadi. Silakan mana yang menurut dia mampu, kemudian dibayar setelah dia memiliki atau memiliki kemampuan. Ya, silakan sebarkan ini kepada keluarga kalian. Ini penting ini kafaroh ini. Ya, betapa banyaknya orang-orang yang nggak paham tentang perkara ini. Ya. Kalau nenek saya batal 3 hari, berarti bayar 3 kilo Pak, makan miskin ya gitu ya. Ya, itu fidyah. Kemudian waman mata tadi tentang orang yang wat'u, yang bersetubuh memasukkan farji ke farji. Ya. Waman mata, dan barang siapa yang meninggal wa alaihi siyamun, sedangkan dia punya utang puasa, faitun yang terlewat, min Ramadan, dari bulan Ramadan, bi'udhrin, karena uzur, kaman afthara fihi limaradin, contohnya dia ninggalin puasa di bulan Ramadan karena sakit. Walam yatamakkan min qada'ihi, dan dia nggak punya kesempatan untuk mengqadanya. Ya. Ka'an istamarra maraduhu, ya, karena sakitnya terus berlanjut, hatta mata, sampai mati. Ya. Jadi dia ninggalin puasa, tapi karena ada uzur. Uzurnya tadi karena dia sakit. Sakitnya terus-terusan, ya. Maka orang seperti ini meninggalkan puasa karena uzur, contoh tadi karena sakit, kemudian sampai meninggal dunia, fala itsma alaihi, maka nggak ada dosa bagi dia. Karena itu kehendak Allah. Mau kalian kayak gitu? Ya. Fala itsma alaihi, nggak ada dosa bagi dia. Fi hadzal faid, sedangkan puasa yang tertinggal gimana? Wala tadaraka bil fidyah, tidak wajib untuk dibayar fidyah. Karena ini kehendak Allah. Ya. Kamu masih muda misalnya, sakit kamu ya. Awal mula ketiban pelem kamu. Bukan sakit hati ya, beda awas. Kalau sakit hati itu mindset kalian. Ya, gara-gara hati sakit, pikiran galau, akhirnya mata berkunang-kunang, stres. Ya, bukan seperti itu. Ya, kunarane baridin. Ya. Jadi kalau dia ninggalin puasa karena sakit yang berterusan, ya biasanya orang-orang anak muda nih, ada yang seperti itu. Kemudian dia mati, maka dia nggak punya dosa terhadap puasa itu Ramadan. Kemudian juga nggak wajib bayar fidyah. Beda soal kalau dia orang tua. Orang tua itu yang dia alami adalah penyakit fitrah, penyakit tua. Artinya mata rabun. Itu bukan sakit, itu fitrah. Kuping budeg. Ya. Kakek saya sakit. Sakit apa? Mata rabun. Bukan, itu fitrah. Ya. Kemudian kebetulan dia meninggal dunia dan puasa yang lalu dia nggak puasa, maka dia tetap wajib bayar fidyah karena dia nggak sakit. Itu fitrah. Ya, badan, tulang yang tadinya kuat tiba-tiba gemeteran, ya seperti itu. Ya. Wa in fata bi ghairi udrin, kalau puasa Ramadannya itu tertinggal tapi tidak ada uzur, ya. Wa mata qabla tamakkun, dan dia meninggal sebelum mengqadha puasa itu, at'ama anhu, hendaknya si ahli waris memberikan makan kepada fakir atau memberikan fidyah untuk si mayit tadi. Ya. Maksudnya adalah akhrajal wali, seorang wali dari si mayit itu,
Ya. Min tirkatihi likulli yaumin, mengeluarkan makanan ya untuk fakir miskin setiap harinya tirkah. Tirkah ini salah satu ukuran. Salah satu ukuran 1 liter dalam negeri Mesir itu tirkah. Ya. Likulli yaumin, setiap harinya. Ini yang dimaksud fidyah atau mud. Fata muddun. Muddun 1 mud sama. Ta'amin, dari makanan pokok. Wa huwa ritlun, yakni 1 mud itu berapa? Ritlun wa thuluthun bil Baghdad. 1 liter dan 1 liter dan 1/3. 1 liter lebih 1/3 bil Baghdad, dalam hitungan Baghdad. Ya. Wa huwa bil kail, atau dalam hitungan lain kail. Nisfu qadahin, setengah qadahin. Misriyin, negara Mesir. Ya. Sedangkan di Indonesia sesuai yang Angdi dijelaskan tadi, itu sekitar 6 on lebih, ya, digenapkan 7 on. Kalau mau selamat 1 kilo. Itu lebih selamat dari ikhtilaf yang ada setiap harinya. Ya. 2 kilo boleh ya? Wah, bagus. Orang 2 kilo aja. Wa ma dzakarahul musannif, dan pengarang kitab ini menjelaskan wa huwal qaulul jadid. Penjelasan yang tadi Angdi dijelaskan adalah qaulul jadid. Ya. Jadi dalam berfikih itu ada namanya qaulul jadid, ada namanya qaulul qadim. Qaulul jadid itu perkataan atau fatwa yang baru setelah terjadi fatwa sebelumnya. Ya. Tapi sesuai dengan kaidah dan dalil-dalil yang ada. Ya. Kalau qaulul qadim adalah fatwa yang sudah ada. La yataghayyan al-it'am bal yajuzu lil wali aydan ayyasuma anhu. Bal yusannu lahu dzalika kama fi syarhil muhadzab. Dan dalam qaulul qadim, ya, boleh juga seorang wali atau ahli waris si mayit itu kalau tidak bisa membayar fidyah, ayyasuma anhu, maka dia berpuasa untuk si mayit. Ini qaulul qadimnya, ya. Itu silakan. Ini ada ikhtilaf di sini. Ya. Tapi kalau qaulul jadidnya cukup bayar fidyah. Ya. Bal yusannu, bahkan hal ini disunahkan. Kama fi syarhil muhadzab, sebagaimana dalam syarah muhadzab. Ya. Jadi sampai di sini. Jadi pertama tadi kita membahas tentang wat'u. Kedua tentang orang yang meninggal dunia tapi masih punya utang puasa. Ini mesti paham nih. Ya. Ada pertanyaan? Oh iya, misalkan orang itu masih muda, dia udah nyoba nih, karena pertama kan sampai saya nggak ada, jadi puasa kan, opsi kedua dia puasa, di hari ke 50 batal lah, ada nyoba lagi, ulang lagi, di hari 40 batal, ulang banding gue ya, neraga, mau mah, tadi puasa, ya, berarti nyobanya terus sampai bertahun-tahun gitu. Ya, makanya jangan bermain-main dengan sesuatu yang membatalkan puasa. Di balik kenikmatan yang besar tapi haram, pasti ada dosa yang besar. Ada hukuman yang besar. Maka jangan pernah kita mencoba kenikmatan yang besar tapi haram. Paham sampai di sini? Ya, ini sebagai iqab, hukuman dan peringatan bagi orang yang belum melakukan. Maka jangan sekali-kali mencoba. Nauzubillah, apalagi sampai zina. Nauzubillah. Itu kan zina kan? Itu kan zina kan? Bukan kalau sama istri sendiri. Oh. Itu sama istri sendiri. Oh, iya. Dihukumi seperti itu, apalagi sama yang bukan istri. 1 kali masukan 500 tahun dosanya.
Kalian main berapa kali masukan di CI? Hah? Naudzubillah, jangan main-main. Sekarang zina dianggap biasa. Padahal 1 kali masukan 500 tahun. Hidup kalian cuma berapa tahun? Berapa kali kalian ke CI? Nggak inget masukannya berapa kali, kan nggak jelas. Nah. Tapi kita bukan begitu ngitungnya. Yang ngitungnya itu biasanya 1 cerotan bayarnya itu. Naudzubillah. Naudzubillah. Ya takon ning kana sini ang Didi. Ya, itu masuk sakit. Bukan kalau stroke ya. Kalau kalau fitrah itu itu sakit. Kalau fitrah itu pelan-pelan diambil kenikmatan mata kita, telinga kita, lidah kita ya. Itu fitrah. Itu bukan sakit. Itu fitrah. Semua bakal merasakan. Semua bakal merasakan. Maka siap-siap saja hidup di dunia ini ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau ada kontrak kerja misalnya sehari 5 jam ya, ketiduran itu tuh setengah jam. Nah, apa uangnya itu halal? Berdosa dia. Yang setengah jamnya itu apa? Setengah jamnya dia itu mesti izin ke bosnya yang punya perusahaan. Bos, maaf saya tadi kerja ketiduran, tolong ikhlaskan. Enggak ikhlas, saya potong gaji. Ya udah, terserah bos. Maka muslim yang baik itu kalau diamanahi dengan satu pekerjaan, lakukan dengan baik ya. Jangan tadi memanfaatkan waktu. Kalau nggak ada bos, duduk ya, rokok-rokokan, anak majikan gua pura-pura sibuk ya. Ingat, di yaumul hisab nanti hitungan Allah tuh adil, nggak ada yang terlewat. Semuanya terhisab dengan adil. Tatkala kalian kerja itu tapi tidak sesuai dengan poksi kerja, kecuali atas izinnya bos ya. Kalau kata bos penanggung jawab istirahat, berarti itu waktu kita untuk istirahat ya. Karena dalam pekerjaan itu ada namanya ijab qabul ya, ada akad. Jadi kalau kita sudah berakad berarti kita telah menyanggupi peraturan-peraturan yang ada dalam perusahaan itu. Maka dibaca dulu tuh sebelum kalian kerja, sanggup nggak memenuhi peraturan itu. Jangan asal tanda tangan, sedangkan dalam peraturan itu waktu zuhur nggak ada sholat, waktu asar nggak ada sholat, waktu maghrib nggak ada sholat. Ya, capek kalian ngikutin pekerjaan yang kayak gitu. Ya. Oh, jadi ketika ada kontrak kerja misalkan jaga di Indomaret, Jumatnya gantian mas gimana? Iya aja nih, tapi ntar tinggal izin aja. Nah, itu berarti boleh berarti. Harusnya kalau emang kita udah yakin dengan keimanan, ya kerjaan mah banyak. Sebenarnya gua nggak harus orang sholat Jumat, gua harus izin dan input ya. Kalau emang nggak sanggup mau Jumat kan sebulan dapat sekali jadwal doang, mending nggak usah. Apa dia alimennya apa gimana? Makanya kata Ang Didi tadi, sebelum kalian itu kalau jadi karyawan, kalian itu harus tahu peraturan perusahaan itu. Di sisi lain, kalian mendapat dosa kalau tidak memenuhi peraturan itu karena kalian telah berakad. Tapi di sisi lain, peraturan itu menghalangi kalian sholat. Kalian juga dapat dosa kalau ninggalin sholat. Maka pikirannya tuh jangan jadi karyawan. Jadi bos. Ya. Sekolah tinggi-tinggi, pengen jadi karyawan. Pikirannya tuh jadi bos. Tapi kalaupun nggak bisa, silakan jadi karyawan. Tapi baca dulu akad dalam pekerjaan itu. Ada nggak waktu sholat? Boleh kita untuk sholat. Kayak gitu. Ya, kalian tuh ada teken kontrak tuh, dibaca. Ya, Allah. Ada lagi? Kalau sholat kan
kalau sholat tarawih kan cepet ya, itu sholawatnya tuh satu kali yang masih pakai sholat Ibrahim langsung salam atau firalainnya ke Hamidum Majid gitu. Sholawat yang mana? Oh, tahiyat. Iya, tahiyat. Tahiyat itu yang wajib itu, perhatikan, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatunillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau kalian pakai Sayyidina silakan. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali fil alamina innaka hamidum majid. Selesai. Ya, paham? Jadi kalau angdi di sholat tarawih itu baca yang wajibnya saja. Karena untuk uruf, apa uruf itu? Adat yang ada di masjid ini. Kalau dibaca semua betapa lamanya. Maka setiap kali ruku itu subhanallahnya sekali yang di itu. Maka makmum juga sekali, nggak usah sok-sokan 3 kali. Nah, nanti ketinggalan. Karena bacaan di dalam ruku, bacaan ketika bangkit dari takbir itu hukumnya sunnah. Ya. Tapi harus ada tumakninahnya. Tumakninahnya itu mengucapkan subhanallah. Yang fasih subhanallahnya. Maka kalau kalian perhatikan angdi di sholat tarawih itu, ada jedanya meskipun cepat. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah, ya. Ya, paham? Al-Fatihah wajib. At-tahiyat wajibnya tadi. Ya, sampai segitu. Ya, kalau pakai itu sunnah. Tadi sesuai dengan kata Ang Didi ya. Jangan tinggalin itu sholawat Ibrahim. Meskipun sunnah. Karena cuma sebentar doang. Jadi yang wajibnya itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali. Udah. Terus wassalam. Kan biasanya kalau kalian sholat kan lanjut tuh. Masih ada tuh. 2 lagi. Ya. Ada lagi? Jadi Kang, nah kalau memang tadi kan tidur, kalau memang saya kerja gitu kan, saya kerja gitu, terus saya kadang-kadang jawabin telepon teman, kadang-kadang ada yang lain-lain, saya kayak menduakan gitu pekerjaan saya. Nah itu gimana? Apa? Dan saya sekarang mikir, aduh kalau gini kan saya udah mikir kayak dosa gitu. Hati itu udah kayak, berarti saya menduakan ini, tapi gaji saya full. Makanya kadang-kadang kalau saya kerja itu setengah hari biar saya aman gitu. Nah sama saya mikir, itulah kita cari pekerjaan yang freelance, jadi bukan kayak by jam kerja, jadi dari jam 8 sampai jam 5, tapi memang berdasarkan proyek kita kan dorongan masang keramik. Jadi kan kalau kita ada masang keramik udah ya dibayar, jadi kita mau masang sambil nyantai mau gimana ya nggak apa-apa. Ya. Kata Angdi dibalik lagi tadi, gimana akadnya? Kalau kata majikannya, terserah kamu lah, yang penting kita taunya beres dengan waktu tertentu, bayarnya borongan, ya udah terserah. Berarti kan kalau borongan tuh aman, ya. Jadi gimana akadnya? Kalau kata majikannya, kamu kerja ini mau telepon-teleponan kah, mau chatan, mau main medsos, yang penting tanggung jawab kamu jangan sampai terlalaikan. Kalau ada pesan dari majikan kayak gitu ya berarti halal, boleh. Tapi kalau kata majikannya, udah fokus kalau kerja sama saya tuh, kamu nggak boleh ngapa-ngapain, ngising juga nggak boleh. Ya misal. Nah, saya juga pernah mengkaji gitu kan, bahwasanya tuh saya yang pertama sekarang belum bikin SIM karena memang banyak sekali oknum-oknum percaloan gitu kan. Kita pengen niat baik bikin SIM dipersulit. Jadi kan saya malas gitu kan. Terus kayak mau bayar pajak motor, misalkan prosedurnya berlibat sehingga kita udah nembak aja lah biar simple. Terus saya mikir, ya udahlah mending saya nggak usah bikin SIM, mending saya nggak usah bayar pajak juga. Bayar pajaknya kalau masih hidup sih aman, tetap cepat. Tapi kalau udah misalkan mati sekali pasti dipersulit, jadi harus nembak gitu kan. Jadi kan kita kan suap menyuap neraka yang masih kerja itu. Saya pikir adalah yang pertama saya masih bikin SIM biar kalau ketilakan itu salah saya kan, jadi tinggal denda apa di sidang apa yang denda ya karena memang udah ketahuan salah. Tapi kalau sekarang apakah mindset saya salah? Soalnya yang pertama kalau saya ngaji itu kan pajak itu dalam Islam bukan dalam negara ini ya. Kalau dalam negara ini kan merupakan pemasukan utama, tapi kalau dalam Islam itu kan pajak itu sebuah opsi terakhir ketika beberapa kayak pengelolaan sumber daya itu nggak diolah dengan baik sehingga baru sampai ke pajak. Itu saya salah apa gimana? Saya nggak ada pajak gitu loh. Ya,
Makanya kata Ang Didi, kalau kita hidup di tempat yang tidak 100% lingkungannya Islami, maka dalilnya adalah ittaqullah ala qadri mastata'tum. Bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan apa yang bisa kita terapkan menurut Al-Qur'an maupun sunnah, ya, maupun ijma' para alim ulama. Ya, jadi urusannya tadi, kalau peraturannya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka silahkan. Kalau kamu mampu untuk melaksanakan, ya, tetapi di balik itu kita mengambil jalan pintas, ya, dan jalan pintas itu kalau seandainya kita tidak melakukan, ada satu mudarat yang akan kita dapatkan, maka jalan pintas itu kita kembali lagi ke dalil usul fiqh, ad-dhar yuzal. Maka itu menjadi sesuatu yang halal. Nanti ditimbang sesuai dengan mudaratnya. Contohnya, ya. Contohnya kamu sakit. Kamu melarat, nggak punya duit. Kamu mesti masuk rumah sakit. Akhirnya kamu membuat perizinan di desa. Di desa bertele-tele. Ya, karena intinya pengen fulus. Iya. Akhirnya dibuat sedemikian rupa, ini nggak bisa nih begini-begini, tiba-tiba kamu ngeluarin duit, jeplak. Oh iya ya, bisa. Ya meskipun itu secara kasat mata adalah ar-rashi wal murtashi, nyogok secara kasat mata dan itu hukumnya haram, ya. Tetapi karena sistemnya itu mesti seperti itu dan kita dipaksa seperti itu, maka kembali ke dalil usul fiqh. Kita bukan berarti setuju dengan perbuatan itu. Karena ada darurat yang lebih besar. Kalau seandainya kita nggak punya kartu itu, ya, si teman kita itu nggak bisa masuk rumah sakit. Dia butuh perawatan. Maka kalau kamu mengeluarkan duit, itu bukan masuknya rosi murtasyi lagi. Ya. Jadi yang berdosa itu tadi, yang memaksa kita untuk mengeluarkan biaya. Tapi kalau masih ada jalan pintas, dan jalan pintas itu adil sesuai dengan kaidah syariat. Nah, contohnya kamu buat SIM, masih bisa kamu berusaha untuk tes, ya. Ya udah coba tes. Tapi kamu punya pengalaman tes, saya udah berkali-kali tes, gagal terus. Itu juga sama. Ya. Maksudnya memang konon. Jadi betapa susahnya memang kita ini hidup di lingkungan yang tidak melakukan prosedur yang baik. Tapi Ang Didi insya Allah berhusnudzon kepada negara. Negara itu ingin melakukan prosedur yang baik. Tapi oknum bawahnya ini, ya, makanya seringkali kita mendengarkan gaungan para ketua negara itu, hindari pungli. Jangan sampai kalian memberikan duit kepada oknum pejabat lain sebagainya, ya. Udah kita berhusnudzon saja begitu. Ya, meskipun kenyataannya masih banyak. Ya, jadi silakan kalian timbang seperti itu, ya. Intinya kalau memang sudah darurat itu bukan lagi ar-rashi murtashi. Ya. Tapi kalau kalian menempuh jalan yang lebih zuhud, nah ini beda lagi hukumnya. Ya, kalau zuhud itu bukan kaitannya tentang fikih lagi, dia di atas fikih. Saya mah zuhud, udah nggak mau ribet-ribet, khawatir nanti dihisab di padang mahsyar nih, gara-gara bikin SIM saya masuk neraka. Meskipun mungkin hukumnya bolehlah dalam fikih, tapi saya mau hidup zuhud, berhati-hati. Ya silakan. Ya kalau mau hidup zuhud. Hidup zuhud itu memang agak sulit. Ya, karena betapa prosedur sekarang itu dipersulit oleh oknum. Ya. Tapi kalau kamu punya hidup zuhud, bagus. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.